Hai teman-teman, udah lama banget nih aku nggak sharing-sharing. Nah, kali ini aku bakalan sharing-sharing soal kolaborasi antara UX writer dan posisi-posisi lain yang ada di tim produk ataupun yang ada di divisi lainnya. Nah, pertama-tama gimana sih cara kerjanya UX writer? Yang pertama, UX writer akan mendapatkan brief dari PM. Biasanya PM akan mengumpulkan UX writer dengan product designer atau UI UX-nya, di mana nanti kami akan diberikan brief untuk memecahkan sebuah masalah. Misalnya nih, dari sisi product manager itu menginginkan adanya fitur klaim atau fitur pembayaran, misalnya kayak gitu di sebuah aplikasi ataupun di sebuah website, karena fitur tersebut nantinya bisa membantu user dan memudahkan user ketika melakukan pembayaran atau ketika mengajukan klaim, karena selama ini ternyata pembayarannya melalui pembayaran manual yang itu akan memakan waktu, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kita harus tanyakan brief jelasnya, limitasinya. Lalu dari sisi UX writer dan product designer juga akan mengemukakan pro and cons-nya, lalu akan mengemukakan semacam critical thinkingnya. Mereka atau kami sebagai UX writer dan product designer akan menanyakan limitasinya apa aja, apa yang terbaik dari sisi user yang seharusnya ditampilin, apakah memungkinkan atau enggak, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kan udah ada bayangan nih, product designer akan merancang yang namanya wireframe sebelum akhirnya menjadi low fidelity atau hi-fi juga. Dari situ UX writer udah bisa mulai merancang, menyusun kata-kata yang nantinya cocok ditempelkan di aplikasi atau di screen aplikasi tersebut. Lalu dari mana sih UX writer akan mendapatkan validasi bahwa copy itu akan berhasil? Yang pertama, sebenarnya bisa menggunakan cara tes sederhana. Tanyakan ke 5 orang minimal, lalu tanyakan pendapat mereka, apakah mereka sudah memahami copy yang kita bikin. Kita lihat nih bahasa non-verbal sama verbalnya mereka, apakah mereka kesusahan gak sih visibility-nya. Lalu kita tanyakan readability-nya. Lalu kita lihat nih, mereka ngerasa nyaman gak sih membaca copy itu, atau terkesan kopinya diktator, sentris, atau semacamnya. Kita bisa tahu rasa-rasa yang lihat dari gestur para user yang kita tes. Atau kalau misal sekarang pandemi, kita bisa tanya sesederhana tanya ke teman-teman sekeliling kita lewat WA ataupun lewat jejaring media sosial lainnya, lalu mintain mereka pendapat. Kalau misal lo baca ini, lo nangkep gak sih pesannya? Menurut lo ini pesan tentang apa? Terus kalau misal udah nih, mereka ternyata nangkep, dan kita tanyakan lagi, kita probing lagi, kalau misalnya copy ini ditempatin di section ini untuk konteks ini, apakah sesuai nggak sih menurut lo? Ada kata-kata yang kurang tepat atau enggak? Atau ada kata-kata yang menurut lo kurang gampang dicerna atau enggak? Nah, dari situ kita bisa melakukan iterasi, kita bisa menyusun kata-katanya lebih lanjut, atau bisa dengan cara memvalidasi ke para stakeholder. Stakeholder yang dimaksud tentu saja bisa dari UI UX lead kita, lalu ke product manager, ataupun ke pemangku kebijakan terkait. Itu kita bisa dengan kasih beberapa opsi copy, lalu mereka akan memberikan ACC atau ngevote opsi yang mana supaya kita lebih mantap menempatkan copy tersebut ke dalam desain. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kolaborasi antara UX writer dengan UI UX designer? Tentu saja kita bisa memanfaatkan beberapa tools kolaborasi, seperti kita bisa pakai Figma, bisa pakai Zeppelin, bisa pakai Sketch, ataupun bisa pakai aplikasi-aplikasi lainnya yang beragam di sana. Cuman sejauh ini menurutku aplikasi yang nyaman digunakan untuk kolaborasi adalah Figma, di mana Figma itu UX writer bisa leluasa mengedit setiap
rinci kata-kata yang ada di screen atau di aplikasi tersebut secara lebih detail, asalkan kita lebih teliti karena screennya kan banyak banget nih. Kita harus benar-benar perhatikan tidak ada yang ke skip. Dan UI UX designer bisa fokus untuk mendesain layoutnya seperti itu. Nah, supaya kita punya dokumentasi yang mantap, jadi emang lebih kerasa manual sih, kita harus punya semacam glosarium atau kamus. Makanya masih tetap menggunakan Google Sheet, dimana kita menempatkan nih screenshot atau gambar dari layar tersebut yang kita download dari Figma, Sketch ataupun InVision yang di-share sama UI UX designer, lalu kita tempatkan di sini, lalu kita catat nih copy apa yang kita pakai untuk screen dan konteks ini. Nah, dari Google Sheet itu nantinya kita bisa buka kembali ketika misalnya kita menemui case yang sama, kita bisa tinggal ambil copy yang ada di sana dan kita bisa lihat apakah copy-nya berhasil atau enggak. Sejauh itu kolaborasinya bisa berlangsung lebih bagus dan lebih nyaman. Nah, itu yang mau aku sampein. Selain itu pasti ada pertanyaan juga kan, gimana sih cara UX writer mendapatkan ide, lalu gimana sih merancang kata-katanya? Yang pertama, usahakan untuk menggunakan kalimat-kalimat aktif ketika itu menyatakan tentang sebuah aksi, sebuah perintah kepada user. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin menyampaikan bahwa user tuh harus menjadwalkan, jadi lebih baik menjadwalkan penjemputan. Jadi lebih baik kita menyebut jadwalkan penjemputan sekarang daripada penjemputan harus dijadwalkan sekarang. Itu lebih to the point, lebih mudah dipahami, lebih ada konteks kalau ya emang ini action yang harus segera dilakukan sama si usernya. Kemudian yang ingin aku share lagi adalah tentang bagaimana sih menentukan kata-kata, apakah kita harus memakai kata baku atau enggak. Nah, teman-teman, selama ini tuh masih ada sebuah penanaman yang salah nih, bahwa kata baku itu pasti kaku, pasti formal. Enggak sama sekali. Kalau kita mau mengikuti KBBI, kita juga bisa kok menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI, tapi kita membawakannya dengan lebih santai, lebih friendly kepada user. Contohnya adalah begini, ketika kita meminta user untuk menjadwalkan penjemputan, jadi kalau yang formal baku itu kan hendaknya Anda menjadwalkan penjemputan terlebih dahulu, itu kan terlihat sangat kaku. Jadi supaya lebih friendly, kamu bisa lebih mengajak, ayo jadwalkan penjemputan sekarang. Itu akan lebih friendly, lebih umum didengar oleh user kita, lalu terasa lebih manusia ketika kita menggunakan kata-kata tersebut. Jadi salah kaprah kalau kalian menyangka sesuai KBBI itu harus kaku, harus terkesan diktator. Itu enggak sama sekali. Nah, sekian dulu yang ingin aku sampaikan, semoga bermanfaat.